Halo sobat ada jejak misteri. Bayangkan ada tempat di bumi ini yang tak bisa dicari oleh satelit, tak bisa dijangkau oleh teknologi, dan bahkan belum pernah ditemukan oleh manusia. Tapi nama-nama tempat itu telah tercatat dalam kitab suci Al-Quran sejak ribuan tahun lalu. Apa sebenarnya rahasia di balik tempat-tempat ini? Apakah ini sekedar legenda atau benar-benar nyata tapi disembunyikan oleh waktu atau bahkan oleh takdir? Di video kali ini kita akan membahas 6 tempat paling misterius di bumi yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan hingga hari ini, keberadaannya masih menjadi teka-teki besar umat manusia. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Telaga Ainul Hayat, air kehidupan yang membuat manusia abadi. Di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 83-101, ada sebuah kisah legendaris tentang seorang raja agung bernama Zulkarnain yang melakukan perjalanan panjang ke arah terbitnya matahari. Tujuannya mencari sebuah tempat yang sangat misterius. Tempat yang diyakini menyimpan telaga Ainul Hayat atau air kehidupan. Konon siapapun yang berhasil meminum air di telaga ini akan hidup abadi, tak bisa mati, bahkan hingga kiamat tiba kecuali jika ia sendiri memohon kematian. Nabi Khidir disebutkan sebagai sosok yang pernah menemukan dan meminum air ini, membuatnya hidup hingga akhir zaman. Namun di mana lokasi Ainul Hayat ini? Sebagian ulama meyakini bahwa telaga ini berada di ujung timur bumi, di tempat matahari terbit. Tapi sampai sekarang belum ada satupun manusia yang berhasil menemukannya. Yang menarik, wilayah itu digambarkan begitu gelap, bukan malam, tapi gelap karena kabut dan asap tebal. Apakah ini tempat tersembunyi di balik dimensi yang berbeda? Tembok besi Ya'juj dan Ma'juj, gerbang bencana akhir zaman. Dalam lanjutan surah Al-Kahfi ada kisah tentang dua bangsa perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Kaum ini begitu ganas dan destruktif hingga Raja Zulkarnain membangun tembok besi raksasa di antara dua gunung untuk mengurung mereka. Tembok ini bukan tembok biasa, ia terbuat dari besi cair, dibangun dengan teknologi masa lalu yang masih misterius. Dan yang mengejutkan, tembok itu belum ditemukan hingga kini. Sebagian orang menyebutnya sebagai tembok besar Cina, tapi banyak ulama membantah. Ada yang menyebut lokasinya ada di wilayah Asia Tengah, dekat Samarkand dan India. Namun sampai hari ini, tembok ini masih tersembunyi. Apakah tembok ini akan terbuka menjelang kiamat saat Ya'juj Ma'juj bangkit kembali? Jabal Kaf, gunung tak kasat mata yang menjaga dunia. Sebuah gunung yang tak bisa dilihat oleh manusia biasa. Tapi Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj dikisahkan pernah melihatnya. Gunung itu dikenal sebagai Jabal Kaf. Digambarkan dalam tafsir Al-Alusi sebagai gunung dengan sinar biru yang membelah angkasa. Terlalu indah untuk dijelaskan, terlalu misterius untuk diabaikan. Konon, gunung ini adalah batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Tempat spiritual yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang pilihan. Nama Jabal Kaf diabadikan dalam surah Kaf dalam Al-Quran. Tapi apakah ia benar-benar ada? Atau hanya bisa dijangkau oleh jiwa yang bersih dan suci? Sumur Barhut, sumber kegelapan di tanah Yaman. Jauh di lembah Hadramut, Yaman, ada sebuah sumur tua yang disebut-sebut sebagai sumur terkutuk.
Namanya adalah sumur Barhut. Diyakini sebagai tempat berkumpulnya roh-roh orang kafir setelah mati. Bahkan disebutkan bahwa sumur ini bukan digali oleh manusia, tapi oleh bangsa jin. Banyak cerita menyebut bahwa siapapun yang berani masuk terlalu dalam ke dalam sumur ini bisa kehilangan akal sehatnya, bahkan mungkin tidak akan kembali. Apakah sumur ini hanyalah legenda lokal? Ataukah memang benar menjadi saksi bisu gelapnya arwah yang terasing dari cahaya Tuhan? Pulau Dajjal, lokasi pengasingan makhluk paling berbahaya. Dajjal, makhluk akhir zaman yang akan muncul membawa fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Namun sebelum hari itu tiba, Dajjal disebut-sebut telah ada, dibelenggu di sebuah pulau yang misterius. Kisah ini datang dari sahabat Nabi, Tamim Ad-Dari, yang tersesat di sebuah pulau dan menemukan sosok pria yang terikat rantai besar. Pulau itu katanya berada di Laut Syam atau Yaman. Banyak yang menduga tempat itu adalah Pulau Socotra, pulau terpencil yang terkenal karena keanekaragaman hayati dan suasananya yang tak wajar. Apakah benar Dajjal ada di sana menunggu waktunya untuk muncul? Istana Nabi Sulaiman, teknologi kuno yang melampaui zaman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah raja yang diberi kekuasaan luar biasa. Ia memimpin jin, manusia, bahkan angin. Istana dan kerajaannya sangat megah, dikenal sebagai Temple of Solomon. Dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 44 menggambarkan betapa menakjubkannya istana ini. Lantainya saja terlihat seperti air mengalir. Namun, di mana sebenarnya lokasi istana ini? Ada yang menyebut di Palestina, tapi bukti fisiknya tak pernah ditemukan secara pasti. Bahkan sebagian percaya istana ini dihancurkan oleh kaum Yahudi sendiri yang saat itu menentang ajaran Sulaiman. Apakah ini bukti bahwa teknologi tinggi sudah ada ribuan tahun lalu? Atau istana ini memang disembunyikan Allah untuk melindungi rahasianya? Misteri-misteri ini bukan sekedar cerita. Mereka adalah bagian dari wahyu, dari petunjuk Allah yang sengaja disembunyikan atau ditunda hingga waktunya tiba. Dan mungkin bukan tugas kita untuk menemukannya, tapi untuk merenungkan. Apa makna dibalik setiap tempat yang disebut dalam kitab suci? Apakah kita sudah siap jika suatu saat tempat-tempat itu benar-benar ditemukan? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat-sobat tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya sob. See you next time. Like a Hellcat.